Jemaat CCC yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah online Karismatik City Church. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online gereja kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Welcome and join us. Jika Bapak Ibu berkenan ingin berkenalan lebih lanjut atau ingin memberikan komentar, Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kolom komentar. Puji nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial. Oleh karena kita akan merayakan kebaikan Tuhan atas gereja kita Karismatik City Church yang ke-10. Acaranya pun pasti sangat spesial. Di awal kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh antusias. Setelah itu kita akan menyaksikan bincang-bincang hangat dengan tim pastoral yang pastinya sayang sekali jika dilewatkan. Karena kami akan membagikan kunci menghadapi tantangan keluarga di masa depan. Di belakang saya, tim pastoral sudah siap untuk menjadi berkat bagi kita semua. Setelah itu, Pastor Suwanto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu yang baru bagi keluarga Anda. Di akhir acara akan ada perayaan dan doa bagi HUT CCC yang ke-10. So, mari siapkan hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja menjamah hati dan pikiran kita, supaya kita terus menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan segala ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan, bukan hanya pada pribadi kami, tapi juga kepada gereja kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, untuk pelayanan yang ada dalam gereja kami selama 10 tahun ini. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, menjamah setiap hati yang saat ini menyaksikan ibadah online kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka.
cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Oh bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Oh, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya, haleluya, bersuka cintalah di dalam Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Oh Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selamanya. Oh untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Haleluya. Amin, amin, amin. Pujilah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, begitu semangat di rumah meninggikan nama Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, Lord. One more time, let's say. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat CCC dan selamat hari Minggu kepada setiap penonton yang menyaksikan acara ibadah online Gereja Karismatik City Church pada hari ini. Memang ini adalah minggu yang spesial karena kami sedang merayakan hari ulang tahun Gereja CCC yang ke-10. 10 tahun. Wow, sungguh suatu perjalanan yang panjang. Tapi kami sungguh-sungguh merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan selama 10 tahun ini memberkati setiap pelayanan kita. Dan kita akan bersama-sama bersyukur pada saat ini, akan bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Saya, Pendeta Samuel Roslim, saya menggembalakan Gereja CCC Gading Chapter di Kelapa Gading ini. Dan saya juga akan memperkenalkan tim pastoral yang akan ada bersama-sama dengan saya pada saat ini. Yang ada di sebelah saya adalah Pastor Erikman.
Kami Halo. berdua bersama-sama melayani di CCC Gading Chapter. Dan alamat kami adalah di Jalan Pegangsaan 2, nomor 138. Lalu di sebelah sana ada Pastor Emma. Beliau adalah pastor sekolah minggu. Sekolah minggu seluruh CCC ada di bawah komandonya Pastor Emma. Dan senior pastor kita, Pastor Suandoko, ada bersama-sama dengan saya juga pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama berbicara mengenai apa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Situasi kita, situasi yang membuat perubahan-perubahan yang saat ini sedang terjadi dan kita rasakan dengan sangat nyata di dalam, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun, nah ini poin yang ingin saya tanyakan pertama. Apa sih akibat dari pandemi ini terhadap gereja dan terhadap cara kita beribadah? Ya, kita memang sudah merasakan ya sudah setahun lah, kira-kira hampir setahun kita merasakan perbedaan ini. Kira-kira kalau menurut observasinya Pastor Emma, bagaimana nih perubahan-perubahan yang kita alami? Ya, perubahannya cukup drastis ya, karena biasanya jemaat tiap minggu datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Tetapi dengan adanya pandemi tidak bisa ke gereja dan harus di rumah, gereja di rumah. Jadi untuk kebaktian tatap muka secara onsite pun kalau itu diadakan, maka orang tua yang usia sudah di atas 65 tahun tidak bisa mengikuti ibadah onsite. Dan juga anak-anak, itu yang membuat hati kami jadi terenyuh ya, karena tidak bisa melayani tatap muka dengan anak-anak. Betul. Tapi gereja terpaksa harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melayani jemaat. Seperti yang kita lakukan saat ini ya? Yang seperti kita lakukan sekarang secara online. Sehingga sekarang ibadah online, doa online, konseling online, sekolah minggu online, dan semua online. Jadi itulah yang dihadapi. Juga satu hal, jikalau ada jemaat yang sakit, kita tidak bisa mengunjungi mereka, apalagi sekarang rumah sakit tidak mengizinkan ada pengunjung-pengunjung yang datang, sehingga itu membuat kendala-kendala dalam pelayanan. Ya. Jadi intinya tuh gereja jadi sulit gitu ya, sulit untuk bersentuhan langsung dengan kehidupan serta kebutuhan jemaat ya. Jadi kita disitulah yang menjadi rasanya berat gitu ya buat kita sebagai gereja. Ya, masalahnya kita kan dari aliran karismatik. Nah, dan dalam pelayanan doa misalnya, itu kita mengikuti ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau ada orang yang sakit tumpangkan tangan. Iya. Nah, kita kan nggak bisa tumpangkan tangan, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Iya benar. Teriak-teriak dari jauh aja. Iya, betul. Iya. Dari bukan saja kepada kehidupan bergereja ya, tetapi juga kepada kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, kita semua terpengaruh. Dan yang terutama kepada cara kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, saya mau tanya nih, Pastor Erikman, pengamatannya selama ini kalau melihat kehidupan sehari-hari yang berubah tuh kira-kira apa aja ya? Ya, gaya hidup berubah. Gaya hidup bekerja, gaya hidup belajar, jemaat jadi berubah. Biasanya bekerja ke kantor, sekarang bekerja di rumah. Ya, saya mengutip, bukan berarti bahwa orang bekerja di rumah lebih ringan. Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani bilang ini jadi extra mile saya bekerja di rumah. Ya, jadi tumpuk-tumpuk gitu ya, meskipun bekerja di rumah. Dan pada intinya terkoneksi kepada jaringan internet. Jadi itu sangat mempengaruhi gaya hidup dalam bekerja. Dan juga bagi anak-anak tentunya sekarang kan harus sekolah online. Iya. Nah, anak-anak sekarang pada pinter. Waktu belajar, absen, wajahnya kelihatan videonya.
Waduh mulai sesi, ini nggak boleh diikutin ya. Jangan pindah ke laman yang lain, ya videonya dimatiin. Nah ini tantangan jadinya bagi kita. Jadi gaya hidup jadi berubah. Itu udah pasti baik bekerja maupun juga di dalam studi. Ya. Sebenarnya dunia bisnis juga berubah kali bro ya. Betul. Jadi yang tadinya bisa dilakukan secara manual sekarang banyak berubah jadi digital gitu ya. Betul. Toko-toko fisik, Semua belanja berubah online. jadi online. Bahkan pasar pun online loh. Nah, iya. Belanja di pasar, Di Kelapa belanja Gading segala macam online. bisa online sekarang Iya. semua. Dan mungkin kalau kita bisa melihat berarti gadget itu menjadi kebutuhan utama ya dari keluarga-keluarga sekarang ya. Ya bahkan ada orang yang slogan yang salah juga ya. Lebih baik tidak ada makanan, yang penting koneksi kuota full gitu ya. Nah Lebih baik beras habis daripada kuota habis. Jadi gaya hidup pasti berubah. Gaya Iya. hidup jadi berubah. Tapi ada masalah juga karena tidak selalu terkoneksi dengan internet. Koneksinya seringkali nggak stabil. Tergantung. Ada putus Ya. gitu. Malahan seringkali nggak bisa nyambung. Nah, itu kami yang tinggal di Jakarta seperti itu. Tidak terbayangkan mereka yang tinggal di kota-kota kecil, di daerah-daerah, Iya. hubungan atau sambungan internetnya kayak apa itu. Tapi Tidak ada itu kendala besar di situ. ujian juga terhadap emosi kali ya. Oh, Kalau lagi kerjaan penting sekali terus tiba-tiba koneksi internet terputus. Iya, selain itu juga karena aksesnya bebas ya. Satu tantangannya orang bisa mengakses mencari informasi dengan bebas dan kadangkala itu bukan sebuah kebenaran gitu. Lalu seringkali forward begitu ya. Waduh, itu jadi lata forward. Dan juga bagi anak-anak juga dengan Iya, bukan bebasnya. cuma orang tua aja, Iya, anak-anak anak-anak juga dengan koneksi internet yang bebas, mereka bisa buka apa saja. Itu sebuah tantangan juga di masa sekarang. Iya, bagaimana orang tua bisa memilah informasi yang benar, informasi yang baik, yang seharusnya diterima oleh anak-anak dan bagaimana tidak. Kalau dulu bisa dikendalikan, tapi sekarang dengan adanya koneksi internet sepertinya sulit sekali dikendalikan ya. Ya, dan merasa lebih pintar jadinya anak-anak. dan orang tua juga nggak bisa terus-menerus melihat anaknya belajar internet. Iya, Ya, berpaling sedikit sudah pindah. betul. Gampang, dijempol pindah laman. Iya itu. Lebih lama nonton gamenya daripada belajarnya. Nah, iya itu dia. Kelihatannya sih di depan gawai ya, di depan gadget terus, tapi ternyata enggak belajar. Ya, ini semua tentunya menjadi tantangan bagi setiap orang tua, ya terutama mereka yang rindu anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah ya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi juga mereka hidup takut akan Tuhan, ya itu merupakan tantangan bagi para orang tua. Dan menyadari kebutuhan jemaat ini, khususnya bagi para orang tua jemaat, jemaat-jemaat yang menjadi orang tua di CCC, maka gereja CCC pada tahun 2019 ya di bulan November kami mengadakan rapat besar, dan dalam pertemuan antara tim pastoral juga dengan diaken kami memutuskan bahwa dalam 3 tahun ke depan, berarti dalam 2020 sampai 2022, fokus pelayanan CCC adalah kepada keluarga. Di sini kami sungguh merasakan pimpinan Tuhan, sungguh suatu pencerahan, suatu pimpinan jalan Tuhan yang Timingnya dibukakan. pas. Karena ini Dituntun diberikan Tuhan. sebelum ya, Iya, sebelum betul. terjadinya pandemi, Sebelum sehingga pandemi. Betul. kita memang sudah menyiapkan ya pelayanan-pelayanan kepada keluarga. Puji Dan salah satunya ini yang akan kita perkenalkan hari ini. Ada satu konsep yang ingin kita perkenalkan, yaitu kepala keluarga adalah gembala keluarga. Ya, ini satu konsep yang saya rasa Bapak Ibu Saudara juga mungkin jarang mendengar, tetapi pada saat ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Pastor Suandoko untuk menjelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah gembala keluarga. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa kehidupan keluarga mengalami perubahan. Baik karena kemajuan teknologi
maupun karena memang zamannya berubah. Dan dalam perubahan-perubahan itu seringkali kita tidak siap karena perubahan itu terlalu cepat datangnya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena di dalam firman-Nya ada pedoman-pedoman yang bisa kita pegang terus dalam keadaan apapun juga firman Tuhan tidak berubah. Amin. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa kepala keluarga adalah imam. Dan sebagai imam biasanya dikaitkan dengan tugasnya sebagai pendoa. Sebagai pendoa untuk keluarga. Lebih dulu kita sering mendengar kepala keluarga adalah breadwinner, pencari nafkah. Dan kalau dia sebagai ayah, bapak, dia bekerja, mencukupi kebutuhan keluarganya, dapat gaji, honorarium, diserahkan kepada istri yang menjadi menteri keuangan dalam keluarga, dan terserah istri bagaimana mengatur keuangan keluarga. Tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Ayah, ibu, dua-dua mesti bekerja, banyak yang mesti bekerja, dan konsep mengenai peranan masing-masing itu mengalami pergeseran. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji dan mempersiapkan diri untuk masa depan, dan kita melihat di dalam firman Tuhan ada suatu ungkapan yang indah sekali dari Mazmur pasal 78 ayat 72. Di sana disebutkan mengenai tugas dari seorang gembala. Lebih dulu saya mau katakan bahwa peranan kepala keluarga sebagai imam itu tidak bisa dihapus, tetapi kita juga ingin menambahkan bahwa sebagai kepala keluarga dia punya tugas sebagai gembala. Dan apa tugas sebagai gembala itu kita dapati di dalam Mazmur 78 ayat 72 yang saya bacakan. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Menggembalakan dengan hati, menggembalakan dari hati, dan menuntun dengan kecakapan tangan. Menggembalakan dan menuntun itu bagaimana penjabarannya, bagaimana realisasinya. Itu akan dijelaskan nanti di dalam seminar yang akan diadakan di Charismatic City Church, dan ada pengumuman nanti akan disampaikan. Tetapi yang jelas peranan atau tugas seorang gembala yaitu dia harus menggembalakan dari hatinya dan menuntun, memimpin dengan kecakapan tangannya. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mengenai hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Di situ disebutkan kategori-kategori usia di dalam orang-orang dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu ada orang-orang tua, ada orang-orang muda, anak-anak muda, ada anak-anak, bahkan sampai kepada hamba-hamba pun dicurahkan Roh Kudus. Ini adalah konteks keluarga. Jadi dari sini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus itu harusnya terjadi dalam konteks keluarga. Lalu bagaimana menghadapi hal ini? Kita ingin menyarankan kepada saudara-saudara kepala keluarga untuk mengikuti bagaimana caranya menjadi gembala keluarga, sehingga keluarga saudara-saudara akan menikmati pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia Roh di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. 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 Luar biasa penjelasannya, Pastor. Dan ini adalah suatu pemahaman yang baru, yang jarang kita dengar sebelumnya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, wah ini sepertinya kok nambahin tugas. Tetapi bagi saya melihat ini sebagai satu momen yang tepat sekali. Karena justru saat ini Tuhan sedang mengizinkan kita untuk memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga di rumah. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mempraktekkan peran kita sebagai kepala keluarga, kita melakukan peranan kita sebagai gembala di dalam keluarga. Dan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pastor Swandoko, kita akan mengadakan Zoominar keluarga, ya, dengan kepala keluarga adalah gembala keluarga. Dan
Yang mengisi Zoominarnya nanti adalah tim pastoral CCC langsung, dan itu akan diadakan setiap hari Rabu pada jam 7 malam, mulai dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 3 Maret 2021. Jadi tolong dicatat, mulai tanggal 3 Februari sampai tanggal 3 Maret 2021. Jadi kira-kira ada sekitar 5 kali pertemuan, ya. 5 kali pertemuan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian akan ikut ambil bagian di dalam Zoominar ini. Waktu pendaftaran dan segalanya yang lain menyusul, informasinya akan kita berikan kepada saudara-saudara langsung, dan saudara bisa ikut mendaftar untuk ambil bagian di dalam Zoominar ini. Mari saat ini saya kembali mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berkonsentrasi, masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Seluruh
dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya, rencana-Mu tergenapi di dunia ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah bibirnya, agar apa yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu ini dari awal pertanyaan hingga akhirnya. Kami mau sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu yang baru bagi keluarga Anda. Terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel. Kenapa mereka berada di pembuangan di Babel? Karena dua hal, karena mereka memberontak kepada Tuhan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda berada di pembuangan, mereka sangat menderita, mereka tidak memiliki harapan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupan mereka. Di tengah situasi keputusasaan, kegelisahan, dan tekanan kehidupan yang demikian, Allah mengutus seorang nabinya yang bernama Yesaya untuk memberi suatu pesan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami kemenangan. Di mana Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat sesuatu yang baru, yaitu Ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kata yang baru di sini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang menakjubkan bagi pemikiran manusia, atau dengan kata lain sesuatu yang mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membayangkan bahwa padang gurun yang syarat dengan pasir akan dibuat menjadi jalan di mana orang dapat berjalan dengan bebas. Kita tahu padang pasir adalah tempat yang sulit untuk kita melangkah. Tetapi firman Allah dikatakan dibuat Allah menjadi tempat yang rata, yang enak untuk dijajaki. Hal ini memberitahu kepada kita semua bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang sulit sekalipun menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Allah dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita, orang-orang yang percaya. Dikatakan selanjutnya, di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir di atasnya, sehingga binatang-binatang bersukaria. Dengan kata lain, di padang pasir yang tidak ada kehidupan, Allah dapat lakukan sesuatu mujizat, ada kehidupan. Dan ini memberitahu kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan selalu memiliki satu pengharapan. Di dalam Tuhan selalu memungkinkan ada jalan keluar bagi saudara dan bagi saya dan bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya bahwa berita atau pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu di pembuangan Babel, tidak hanya berhenti kepada mereka saja, tetapi ini bergema kepada kita yang hidup di masa sekarang ini, yang hidup di tahun 2021 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia di seluruh dunia sekarang hidup
dibawa bayang-bayang ketakutan, kegelisahan, kecemasan akan penyebaran COVID-19 yang begitu masif. Ditambah lagi munculnya varian-varian baru dari COVID-19. Sehingga dengan demikian COVID-19 bukan saja berbahaya bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, tetapi juga sangat berdampak kepada keluarga kita, sangat berdampak kepada usaha bisnis kita, bahkan masa depan kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 ini merupakan pesan Tuhan bagi kita yang sedang menjalani di tahun 2001 ini, bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi masa depan kita. Haleluya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus, haruslah yakin dan memiliki satu pandangan bahwa Allah lah yang mengontrol dunia ini, bukan COVID-19. Kenapa? Karena Ia adalah penguasa tunggal, pemilik tunggal alam semesta ini. Sebagaimana Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi akulah Tuhan. Oleh sebab itu, setidaknya ada dua hal yang mendasar di mana Allah mau agar kita memberi perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita. Hal yang mendasar pertama, di mana Allah mau memberi perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita. Yang pertama adalah milikilah perspektif yang benar akan Allah. Yesaya pasal 43 ayat 18 tadi katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara kita memandang dan melihat sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu masalah, sesuatu gagasan, atau lain sebagainya. Setiap kita sebagai orang percaya memiliki yang namanya pengalaman. Pengalaman pahit atau buruk di masa lalu. Masalahnya ada masih banyak di antara kita masih bukan hanya mengingat pengalaman yang pahit, yang buruk tersebut, tetapi menyimpannya di dalam kehidupannya, bahkan dibawa sampai hari ini. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit yang kita alami bisa menjadi satu pelajaran yang berguna bagi kita di kemudian hari. Tetapi sayangnya, tidak jarang pengalaman yang buruk dan yang pahit tersebut malah membekas begitu dalam hati kita, sehingga membuat menjadi trauma dan menakutkan kita. Dengan terus mengingat hal-hal buruk, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang sulit untuk bertumbuh secara rohani. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Masihkah kita mengingat pengalaman-pengalaman yang lama, yang pahit, yang buruk tersebut? Entahkah suatu luka karena pernah disakiti oleh seseorang, atau mengalami kekecewaan yang berkali-kali, atau juga pernah mengalami peristiwa dikhianati. Mari kita melepaskan hal-hal tersebut, hal-hal yang pahit tersebut, hal-hal yang buruk tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak mengampuni, tidak mau mengaku kesalahan, mau menang sendiri, menyimpan kemarahan. Tapi sebaliknya, mari kita menerima serta mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Seperti saling mengampuni, ramah satu sama lain, penuh kasih, cinta kasih, dan sebagainya. Inilah yang disebut perspektif yang benar
di hadapan Allah. Milikilah perspektif yang benar di hadapan Allah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu mengambil sebuah keputusan untuk melupakan semua yang telah kita lakukan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang ada di belakang kehidupan kita, dan meletakkannya di kaki Tuhan. Setelah kita mengambil satu keputusan untuk meletakkannya di kaki Tuhan, buatlah satu komitmen untuk memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tuhan lewat pesannya melalui kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 ini mau mengerjakan satu hal yang baru di dalam kehidupan keluarga kita. Bukankah ini luar biasa? Salah satu hal yang baru yang Allah akan kerjakan adalah Dia memiliki satu rancangan bagi keluarga kita, yaitu rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan, bukan kecelakaan. Kenapa demikian? Karena keluarga adalah satu lembaga yang dibangun dan didirikan oleh Allah sendiri. Bahkan Allah ingin membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita, yaitu Dia akan memberikan visi yang baru. Bahkan Dia akan memberi kepada kita bimbingan bagaimana melewati di tengah situasi yang saat ini sedang bergelora. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perlu kita sadari bahwa hal-hal yang baru itu akan menjadi semakin terlihat nyata dan dapat dinikmati kalau kita melepaskan setiap sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hal yang mendasar kedua, di mana Allah mau kita memberikan perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita adalah milikilah pengenalan akan Allah yang terus-menerus dibangun. Yesaya pasal 43 ayat 19, saya bacakan sekali lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ketika Nabi Yesaya berkata, lihatlah, aku akan melakukan hal yang baru. Nabi Yesaya sedang merujuk kepada, yaitu tulisannya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 dan 17. Yaitu menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika ia dikejar oleh tentara Firaun. Mereka berlari dan di depan mereka adalah Laut Merah. Sehingga mereka tidak dapat lewat. Tetapi Allah memberi mereka jalan keluar. Allah menolong mereka dan Allah melakukan mujizat. Laut Merah itu terbelah dua. Sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Dengan janji inilah bahwa Allah akan melakukan juga hal yang luar biasa bagi orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Dan ini merupakan keajaiban yang baru. Kata mengetahui di dalam bahasa Ibrani dipakai yaudah. Memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan pengenalan yang baik. Kalau ada pertanyaan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang penting apakah bagi orang Kristen selama berada di dunia ini? Maka jawabannya adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kenapa demikian? Karena pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita. Dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang besar. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, hidup yang kekal atau keselamatan berarti pengenalan akan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tetapi sayangnya masih banyak orang percaya yang hanya mengetahui
hal tentang Allah, tetapi tidak memperoleh pengenalan akan Allah yang baik. Adakah perbedaan antara mengetahui dan mengenal Allah? Jelas ada perbedaan. Kalau hanya mengetahui atau pengetahuan tentang Allah, mereka hanya tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu Maha Kasih, dan mereka tidak dapat menerapkan itu. Mereka hanya mendapat sebagai informasi, tetapi tidak dapat mengaplikasikannya. Tapi sebaiknya pengenalan akan Allah adalah merupakan satu informasi dan juga dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan Allah? Maka kita perlu menyediakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengembangkan satu gaya hidup kudus, yaitu melihat dosa tidak lagi dari sisi kehidupan kita sebagai manusia, tetapi melihat dosa dari sisi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat dan mengalami Allah melakukan sesuatu yang baru di tengah keluarga kita, maka pengenalan akan Allah merupakan harga mati yang harus terus-menerus bertumbuh, dan ini adalah tanggung jawab bersama oleh kepala keluarga dan seluruh seisi rumah tangganya. Peringatan bagi kita yang tidak mau bertumbuh dalam pengenalan Allah tertulis dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan sebagai bagian yang terakhir, kalau kita ingin mengalami Tuhan membuat sesuatu yang baru di tengah keluarga kita, maka yang pertama tadi, milikilah perspektif yang benar akan Allah, yaitu dengan meninggalkan setiap tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan yang kedua, yaitu miliki pengenalan Allah yang terus-menerus dibangun. Kini Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita mendapat sesuatu yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Jikalau engkau yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, suami istri dan ada anakmu, silakan engkau berdiri, engkau bergandengan tangan. Dan kami mau berdoa agar Tuhan menolong keluarga kita untuk tetap kuat, untuk dapat mengalami kasih Allah yang telah disediakan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anakmu yang saat ini mereka sedang berdiri, bergandengan tangan, suami, istri, dan anak mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Agar keluarga-keluarga anak-anakmu Tuhan, mereka tetap kuat di dalam nama Yesus. Bukan hanya mereka kuat Tuhan Yesus imannya, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Agar setiap kepala keluarga dapat berfungsi sebagaimana perannya, yaitu menjadi gembala keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah. Dan kami tidak lupa juga berdoa Tuhan bagi pasangan-pasangan yang ada timbul perselisihan, ketidakharmonisan. Kami berdoa agar kasih Tuhan turun di atas setiap pasangan tersebut, di atas keluarga tersebut, menjamah mereka di dalam nama Yesus, memulihkan hubungan mereka, baik hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, di dalam nama Yesus. Lembutkanlah hati mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami goncangan secara ekonomi. Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu turun atas mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberi kepada mereka hal-hal yang baru sebagaimana firman-Mu yang kami baca lewat Yesaya 43 ayat 18 dan 19, bahwa Engkau akan membuka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kerjakan mujizat-Mu di atas keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan ekonomi mereka, baik itu di dalam usaha bisnis mereka. Allah, Engkau tolong mereka, beri mereka hikmat, baik di dalam pekerjaan mereka ataupun mereka yang sedang memulai usaha yang baru. Allah, beri kepada mereka tuntunan-Mu di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap keluarga demi keluarga ini
ke dalam tangan-Mu. Pelihara mereka Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, kami memberkati setiap keluarga, setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Mazmur 126 ayat yang ketiga mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja CCC yang ke-10. Terpujilah Tuhan yang telah memimpin gerejanya sampai memasuki usia yang ke-10 tahun. Dan kita percaya bahwa Allah akan terus membangun, menguatkan gerejanya di atas muka bumi ini. Berikut ini adalah sejarah atau kaleidoskop dari CCC. Ya, kita melihat atau mengingat bahwa ibadah CCC perdana dimulai dengan 20 jemaat pada tanggal 30 Januari 2011 di Gedung Plaza Sentral lantai 21 Sudirman. Kemudian pada tahun 2012 pindah ke Aksa Tower lantai 46 Kuningan City, Jakarta Selatan. Dan setelah itu di tahun 2013 pindah ke gedung LAI lantai 10 Jakarta Pusat, dan kemudian di tahun 2015 pindah ke gedung PGI lantai 5 Salemba Jakarta Pusat, dan di tahun 2019 Gereja CCC memiliki cabang CCC Gading Chapter Kelapa Gading Jakarta Utara. Jadi sudah pindah 4 kali. 4 kali kita pindah. Dan Charismatic City Church juga melayani dalam kegiatan BWC, yaitu Blessed Woman Community, di mana pelayanan ini kepada para kaum wanita, dan juga VMC, Victorious Men Community, yaitu pelayanan kepada para kaum pria, Jedaijen atau Youth, pelayanan kepada anak-anak muda, Happy Senior Community, pelayanan kepada para senior, dan juga ada Carecom, yaitu pelayanan pemuritan di rumah-rumah. Juga tidak lupa ada Champion Kids, yaitu pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, dan di tahun 2020, lebih tepatnya pertengahan Maret 2020, ibadah CCC dilangsungkan secara online melalui sarana media sosial yang ada, dan pemirsanya rata-rata per minggunya mencapai 200 sampai 300 pemirsa. Itu belum termasuk keluarganya. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan untuk pelayanan CCC yang Tuhan berkati. Dengan Anda, jiwa-jiwa yang setia beribadah dan setia melayani. Juga puji syukur kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru mengenal Kristus di dalam pelayanan CCC. Ulang tahun CCC ini juga merupakan ulang tahun kita bersama. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang terus mendukung pelayanan CCC, baik dari dana maupun dengan tenaga Anda, dan setiap pelayanan Anda semakin membuat nama Tuhan dimuliakan melalui CCC. Dan di tahun 2021 ini kita mengusung satu tema besar, yaitu keluarga yang melayani. Kiranya keluarga-keluarga CCC semakin bertumbuh untuk saling peduli, saling melayani, dan terus memuliakan nama Tuhan. Dan di hadapan kita sudah ada satu tumpeng yang menjadi simbol perayaan ulang tahun kita yang ke-10. Kita ya. Kita akan potong tumpengnya. Kita akan potong tumpengnya. Oke. Wow, luar biasa. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sebagai penutup doa ultah ulang tahun CCC ini dan penutup dari ibadah online pada hari ini, saya mengundang Pastor Suandoko untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur oleh karena hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gerejamu Charismatic City Church yang ke-10. Perjalanan yang telah kami dengar tadi cukup berliku-liku, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan kami berdoa agar Engkau terus bekerja di tengah-tengah setiap keluarga, setiap pribadi, bahkan menambah-nambahkan dengan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Berkatilah gereja CCC ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap pribadi, agar Engkau akan menyertai mereka dalam segala kegiatan mereka, khususnya sementara masa pandemi ini belum lewat. Engkau berkati mereka dengan kelancaran, dengan kelimpahan, dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Engkau sertai setiap aktivitas mereka, keluarga demi keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu dan seluruh keluarga besar Charismatic City Church untuk masa ini maupun masa depan dalam tangan Tuhan, agar Engkau terus memimpin dan dipermuliakan dalam segala pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Berikan kepada kami para pimpinan hikmat dan urapan dari surga, agar kami bisa terus menggembalakan jemaat-Mu dan mencari jiwa-jiwa baru, menambah-nambahkan kepada jemaat yang sudah ada untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bekerjalah di tengah-tengah keluarga besar Charismatic City Church. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa juga mengakhiri ibadah ulang tahun Charismatic City Church ini, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasanya Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan memimpin ibadah kita hari ini. Jika Bapak Ibu diberkati dengan ibadah hari ini, Bapak Ibu bisa menuliskan pengalaman Bapak Ibu di dalam kolom komentar yang ada dalam channel ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Charismatic City Church, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki kesaksian yang ingin dibagikan, Bapak Ibu bisa bergabung dengan salah satu medsos yang ada pada kami. Ada Facebook atau Instagram CCC. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika Bapak Ibu ingin didoakan, kami akan dengan senang hati mendoakan Bapak Ibu. Kirimkan saja permohonan doa Bapak Ibu ke nomor-nomor WhatsApp yang tertera
di bawah ini. Untuk jemaat CCC yang ingin mengetahui kelanjutan mengenai kunci menghadapi tantangan keluarga di masa depan, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Zoominar Keluarga yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, mulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 3 Maret 2021. Kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah online minggu depan. Pastor Swandoko Ruslim akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin dalam perjamuan kudus. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada dan pastinya sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu sekeluarga sepanjang minggu ini. Happy Sunday, may God bless you. Happy birthday. Happy birthday CCC yang ke-10. God bless you. Ya, God bless you God bless you all. all. God bless you.